Pemirsa, pemerintah pusat membuat kebijakan bahwa 1 hingga 2 minggu mendatang harga minyak goreng curah adalah Rp14.000 per liternya. Namun kenyataannya saat ini harga minyak goreng curah di kota Surabaya saja ini di kisaran Rp20.000 lebih. Bagaimanakah implementasi aturan ini agar tidak hanya sebatas tertulis saja? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan harga minyak goreng curah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan sudah terhubung melalui Zoom meeting ada Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya, Mas Nugroho Suryo Bintoro. Selamat siang, Mas Nugroho. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah terhubung bersama kami di Metro TV Jawa Timur. Ada juga Pak Irul, Kepala Dagang Surabaya Selatan. Selamat siang, Pak Irul. Selamat siang. Oke, baik. Saya ke Pak Irul terlebih dahulu. Pak Irul, saat ini di Pasar Surabaya Selatan, harga minyak goreng curah apakah sudah Rp14.000, Pak? Mohon izin masih belum. Ini masih saya update terakhir ini, hari ini Rp16.000. Termasuk turun ya, dari Idul Fitri sampai hari Minggu kemarin, bahkan harganya mencapai Rp20 hingga Rp23.000 per kilogramnya untuk harga minyak goreng curah di sana, terutama di Pasar Wonokromo. Benar begitu, Pak Irul? Betul, betul. Untuk alhamdulillah mulai seminggu ini harga sudah mulai turun. Dan update hari ini Rp16.000 per kilogramnya. Dan hari ini alhamdulillah ada operasi pasar juga, ini hari ini ada 6 ton di Pasar Wonokromo hari ini untuk OPS. Oke, ada 6 ton yang ada begitu ya untuk ketersediaannya, begitu ya? Iya, betul. Oke, saya ke Mas Nugroho. Ini berkaitan dengan aturan pemerintah saat beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, ini sebenarnya pemerintah sudah menetapkan HET dari minyak goreng curah Rp14.000 per liternya. Namun kenyataannya di lapangan belum pernah Rp14.000 ini diperdagangkan oleh para pedagang dikarenakan dari distributor sendiri ini harganya juga tinggi. Bagaimana Anda melihat kebijakan dari pemerintah pusat ini, Mas Nugroho? Untuk kebijakan pemerintah pusat sebetulnya kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi para pengusaha dan dari sisi pemerintah itu sendiri. Kalau kemudian kita lihat dari sisi pengusaha, kita bisa melihat bagaimana keinginan para pengusaha sebetulnya ingin harga itu mengikuti harga pasar. Namun demikian ketika itu diikuti oleh pemerintah, yang terjadi adalah adanya benturan antara daya beli masyarakat dengan harga itu sendiri. Nah, yang kedua kemudian kita lihat dari sisi pemerintah, untuk minyak goreng curah sebetulnya kan lebih banyak dikelola oleh PTPN sendiri. Bahwa harga-harga BUMN pemerintah yang kemudian mengelola minyak goreng ini yang kemudian lebih banyak mendapatkan penugasan agar harga-harga itu bisa sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini kemudian tidak baiknya adalah pemerintah akan terus mensubsidi dan ini memberatkan APBN maupun APBD dari negara. Nah, ini yang kemudian harus muncul bagaimana solusi antar keduanya. Oke, kenapa masih tinggi? Ini kalau di distributor sendiri atau di tingkat para pusat begitu untuk minyak goreng curah ini kenapa masih tinggi nih, Mas? Kalau kemudian kenapa masih tingginya? Karena kembali lagi bahwa pemerintah masih berorientasi kepada industri di Indonesia, sehingga produsen-produsen pun ketika melihat harga di luar negeri itu lebih tinggi, maka kecenderungan akan ekspor. Sebaliknya ketika pemerintah kemudian lebih berorientasi kepada sektor pertanian, maka distribusi ini akan lebih, perhatian pemerintah akan lebih kepada pembangunan infrastruktur di sektor pertanian, sehingga seluruh tenaga dan sumber daya dicurahkan kepada bagaimana ke swasembada minyak goreng itu sendiri. Nah, dari sini yang kemudian menjadi berbeda, sehingga tidak salah juga bagi sisi pengusaha ketika kemudian harga di luar mereka cenderung ekspor. Namun alangkah baiknya ketika kemudian pemerintah lebih kuat kemudian memiliki data yang kuat juga mengenai kebutuhan domestik seberapa besar, dan pengusaha didorong untuk memenuhi kebutuhan domestik, baru sisanya diekspor. Berarti kalau dilihat dari kebijakan pemerintah sendiri untuk membuka keran ekspor, apakah ini juga sudah tepat begitu dipandang?
Kalau untuk saat ini dari hulu ke hilir ya. Jadi kemudian ketika kemudian kita pemerintah mempersiapkan dari sisi petani, jangan sampai kemudian ekspor ini justru merugikan petani. Sebagaimana kemudian yang kemarin terjadi ketika pemerintah melarang, sebetulnya itu sudah dalam posisi yang tepat, namun ternyata harga di tingkat petani justru turun. Nah ini yang kemudian kita membutuhkan infrastruktur yang kuat supaya petani tetap terlindungi dan kebutuhan domestik tetap terpenuhi juga. Oke, baik. Saya nanti akan bertanya kepada Pak Irul berkaitan dengan ketersediaannya seperti apa dan persiapan dari pedagang sendiri untuk menurunkan harga. Ini apakah sudah dipersiapkan oleh dari pihak pasar? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan harga eceran tertinggi minyak goreng curah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp14.000 dan masih bersama Pak Nugroho Suryo Bintoro selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya dan juga Irul selaku Kepala Dagang Surabaya Selatan. Oke, saya ke Pak Irul. Pak Irul, Rp16.000 ini sebenarnya sudah terjadi sejak kapan? Apakah baru-baru ini atau seperti apa? Menurut pengalaman saya di lapangan sudah seminggu ini berjalan karena saya sudah berjalan 2 kali untuk operasi pasar dari Bulog ini. Hari ini juga ada operasi pasar di Pasar Wonokromo sebanyak 6 ton hari ini. Apakah harga di pasaran sendiri ini berbeda dari pedagang satu ke pedagang lainnya? Menurut pantauan kami di lapangan, dari pihak Metro TV sendiri memantau pada hari Sabtu ini harganya di kisaran Rp20 hingga Rp21.000 per kilogramnya ini, Pak. Memang betul ada yang berbeda karena ada yang mereka ada yang ngambil dari pihak ketiga. Kalau yang kemarin ada berapa? Ya, halo. Betul. Ya, silakan Pak Irul. Karena memang kita sudah berupaya untuk menyamakan harga, tapi ternyata di lapangan ada kendala juga karena stok juga ini. Artinya memang ada beberapa yang beda harga dengan yang kita tetapkan. Karena tadi kendalanya di stok barangnya, seperti itu. Stoknya seperti apa, Pak? Berarti ada mengalami kelangkaan di lapangan begitu, Pak? Ya memang waktu ada beberapa setelah +7 itu ada beberapa kelangkaan, terus kita dari manajemen kita komunikasi dengan Disperindak dan Satgas Pangan. Alhamdulillah sudah 2 kali rencana hari ini sudah ada operasi datang 6 ton di Pasar Wonokromo untuk stok di Pasar Wonokromo. 6 ton ini dari pemerintah ya, Pak? Atau dari mana ini, Pak? Dari pemerintah juga, kita dari Bulog hari ini, Bulog ini. Oke. Dari Bulog. Ada kedatangan 6 ton untuk mempermudah pendistribusian dan juga ketersediaannya cukup banyak begitu ya, sehingga yang ada di Pasar Wonokromo sendiri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat ya, Pak ya? Betul, Mbak, iya. Oke, saya ke Mas Nugroho. Ini dari pedagang sendiri berbeda-beda begitu harganya. Ada yang 16.000, ada yang masih 20.000 dan lain sebagainya. Namun menurut pemerintah ini dibukanya keran ekspor sendiri. Ada salah satunya parameternya adalah harganya ini yang sudah stabil dan juga ketersediaannya ini juga sudah stabil. Namun kenyataannya harganya masih naik turun dan ketersediaannya juga masih ada yang langka seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Nugroho? Kalau kita lihat di lapangan, sebetulnya minyak curah ada 2 versi. Yang pertama versi yang mendapat subsidi dari pemerintah dan yang tidak. Nah, untuk yang mendapat subsidi dari pemerintah jumlahnya memang terbatas dan ini harganya jauh lebih murah. Namun minyak curah, ada juga minyak curah yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, ini kemudian ketika muncul perbedaan harga, sebetulnya berarti yang terjadi di lapangan yang subsidi sudah habis diborong masyarakat di awal. Nah, sisanya yang kemudian harganya lebih mahal, ini yang kemudian yang tanpa subsidi. Yang sebagaimana tadi yang sempat saya singgung bahwa di sini kemudian memang tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi, namun di sisi lain ini juga menjadi beban bagi APBD yang kemudian harus menjadi perhatian publik juga.
Tapi kenapa sampai saat ini masih belum ada yang menyentuh Rp14.000? Apakah di tingkat produsen sendiri mengalami kerugian jika dijual dengan harga Rp14.000, Pak? Sebetulnya kalau kemudian kita lihat dari harga margin yang ada dari harga diperoleh dari para petani, kemudian pengolahan hingga ke harga jual, sebetulnya para pengusaha ini masih mendapatkan margin. Hanya saja kembali lagi bahwa bagaimana keberpihakan para pengusaha ini untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam rangka mendukung pemerintah. Kalau kemudian pengusaha lebih berorientasi kepada perolehan laba, maka ekspor memang menjadi pilihan yang menguntungkan bagi para pengusaha. Namun demikian di sini kembali lagi bahwa para pengusaha juga harus mendukung program-program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik. Maka di sini kemudian harga menjadi seharusnya bisa dibedakan dan menjadi berbeda. Sedangkan untuk kebutuhan domestik, apakah sudah mencukupi kalau misalnya dari para pedagang sendiri atau dari para petani sendiri ini, produsen sendiri ini ekspor minyak goreng curah ke luar negeri begitu? Kalau untuk ekspor sebetulnya karena memang harga minyak goreng di luar negeri lagi sedang mengalami peningkatan secara signifikan. Nah ini yang kemudian lebih menguntungkan dan sepertinya lebih dilihat oleh para pengusaha dibandingkan kemudian dijual di dalam negeri. Kalau kemudian kita bandingkan waktu sebelumnya harganya tidak sampai 14.000. Nah ini kenapa kemudian dengan lonjakan seperti ini tiba-tiba masih muncul kelangkaan, padahal supply yang ada di Indonesia itu masih mencukupi untuk kebutuhan domestik. Namun bagaimana dengan rantai distribusinya? Nah ini yang sebetulnya menjadi sebuah pertanyaan besar. Kemana minyak goreng ini? Apalagi kalau kemudian pemerintah membuka, sebetulnya itu juga di satu sisi menguntungkan pemerintah karena kita pasti bicara tentang devisa, namun di sisi lain kita bicara juga bagaimana daya beli masyarakat yang tetap harus dijaga dalam rangka dampak ikutan yang akan muncul, karena di sana akan muncul inflasi, muncul kemudian nanti bagaimana para UMKM mampu beraktivitas ekonomi di lapangan. Nah ini ada yang disebut dengan forward linkage atau rantai yang ke depan ini yang tetap harus dijaga oleh pemerintah. Oke. Pengawasannya seperti apa? Karena saat HET Rp14.000 ini pengawasan di lapangan juga masih minim dan harganya pun juga tidak menyentuh Rp14.000, malah tinggi begitu hingga saat ini. Pengawasannya yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti apa ini, Mas Nugroho? Salah satunya kalau kemudian kita bicara pengawasan, kita bicara bagaimana kebutuhan domestik apakah sudah terpenuhi atau belum. Ini datanya seharusnya ada dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Atau kemudian di sana juga ada muncul Kementerian Industri. Yang kedua, bagaimana ekspor ini kemudian diperketat ketika kemudian kebutuhan domestik masih belum tercukupi. Namun ketika kebutuhan domestik sudah, nah ini yang bisa kita keluarkan. Kalau kita belajar dari Thailand, bahwa gula yang diekspor ke Indonesia itu kan sebetulnya gula cadangan yang diproduksi 2-3 tahun sebelumnya. Yang kemudian kebutuhan domestik mereka sudah terpenuhi, maka mereka baru ekspor itu ke Indonesia. Salah satunya negara tujuannya adalah Indonesia. Nah, hal yang sama sebaiknya itu yang kita lakukan dari sisi pemerintah, bahwa ketika kemudian produksi kapan dilakukan, kemudian diawasi dengan kebutuhan domestik, ketika sudah terpenuhi, maka sisanya ini yang kemudian bisa diekspor ke luar negeri. Nah, untuk pengawasan seperti ini, apakah kemudian sudah dilakukan? Nah, atau dari sisi lain ketika misal belum, maka pemerintah harus memulai membuka pintu impor supaya ketersediaan dan kestabilan harga itu mampu terjaga di pasar. Nah, di sini sebetulnya daripada kemudian terjadi perang psikis antara pengusaha dengan pemerintah, bagaimana kalau kemudian di antara kedua belah pihak ini akhirnya berkolaborasi sehingga sama-sama diuntungkan, bahwa baik pengusaha mampu untuk ekspor, pemerintah juga mampu menjaga kestabilan harga dalam konteks daya beli masyarakat itu mampu menjangkau harga minyak goreng tadi. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah dengan masyarakat nantinya menyerahkan KTP atau juga menunjukkan KTP dengan harga Rp14.000 ini adalah salah satu cara yang jitu agar memang pedagang benar-benar menjual harga minyak goreng curah dengan harga yang sesuai dengan HET? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Oke, saya ke Pak Irul selaku Kepala Dagang Surabaya Selatan. Pak, berkaitan dengan harga minyak goreng curah yang saat ini belum menyentuh angka Rp14.000, bagaimana daya jual untuk minyak goreng curah di sana untuk masyarakatnya? Apakah masih banyak yang membeli minyak goreng curah di sana ini, Pak? Pantauan kami di lapangan memang masih banyak yang butuh karena memang peminatnya banyak minyak curah. Ini mereka yang ke pasar memang untuk menengah ke bawah itu artinya mereka malah suka yang curah tadi yang diperlukan. Makanya kalau 6 ton itu mungkin stoknya itu untuk 2 minggu nggak cukup ini. Oke. Ini yang hari ini. Artinya memang selama ini pantauan kami di lapangan minyak curah itu sangat-sangat cepat laku, cepat habis. Karena yang tadi disampaikan banyak pelaku-pelaku usaha seperti UMKM tadi yang itu menyarinya minyak curah semua. Seperti itu yang dibutuhkan. Oke, sasarannya untuk minyak goreng curah ini memang untuk para pedagang dan juga UMKM seperti itu, sehingga mereka sangat membutuhkan, walaupun harganya tinggi, mereka rela merogoh kocek begitu ya, merogoh kocek berlebih. Kalau biasanya dari para pedagang sendiri membeli minyak goreng curah ini berapa kilo atau berapa liter ini, Pak? Kita sudah batasi, artinya kita dari list pedagang yang jadi Wonokromo itu ada sekitar 41, itu mereka sesuai dengan kita ngajukan dengan tim, dengan Satgas Pangan, kota atau provinsi kita sama, artinya kita data semua pedagang untuk stok tadi. Mereka kita bagi rata-rata untuk 100 kilo per pedagang itu. 100 kilo per pedagang, tapi untuk masyarakatnya sendiri tidak dibatasi mau beli berapa begitu ya, Pak ya? Sementara ya, kalau memang ini yang kita lakukan di pasar Wonokromo, ini kita operasi pasar ini untuk pedagang yang memang tadi yang saya yang sama Pak Nugroho tadi, memang harga tadi kenapa berbeda betul? Karena memang jika ada subsidi mereka juga akan lebih menjualnya lebih murah. Jikalau subsidi habis, mereka mengambil ke pihak ketiga, bukan ke subsidi, artinya kosnya juga bertambah seperti itu. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Mas Nugroho, ini berkaitan dengan pemerintah mencanangkan adanya masyarakat untuk menunjukkan KTP-nya agar bisa mendapatkan harga eceran tertinggi yakni Rp14.000. Apakah aturan ini sudah tepat diterapkan? Sebetulnya kalau penerapan itu kita tinggal melihat siapa segmentasi yang akan diberlakukan. Ketika diberlakukan kepada masyarakat umum, sepertinya kurang tepat, namun kita bisa melihat dari rata-rata mereka yang membeli dalam jumlah besar. Rata-rata mungkin setiap daerah pasti berbeda. Nah, ketika kemudian kita ambil rata-ratanya, ketika pembeli membeli dalam jumlah yang di atas rata-rata, maka ini yang harus kemudian kita data ulang bahwa kenapa kemudian mereka mengambil atau membeli minyak curah dalam jumlah yang besar. Karena yang pasti kita hindari adalah panic buying atau mungkin bahasa Jawanya aji mumpung. Nah, ini yang kemudian menjadi berbahaya karena akan memunculkan lebih cepat kelangkaan itu sendiri. Oke. Namun ketika silakan Mas Nugroho. Namun ketika itu diterapkan kepada pembeli umum yang hanya membeli dalam jumlah yang sangat sedikit, saya kira itu juga sesuatu yang kurang tepat karena bisa dikatakan justru mereka yang betul-betul membutuhkan untuk minyak goreng, sehingga sepertinya tidak perlu menggunakan KTP. Oke, ketika dulu kita berkaca harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah rendah dan juga masyarakat harus menunjukkan KTP, ini malah harga ketersediaan minyak goreng curah di pasaran ini malah menurun atau langka begitu. Apakah ini juga nantinya skenarionya apakah dimungkinkan akan langka seperti itu, Mas Nugroho? Mungkin tidak? Bisa jadi, namun sepertinya kalau untuk saat ini jauh dari kata itu karena momen besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah mulai berkurang. Namun ada satu momen yang Idul Adha ini yang kemudian menjadi satu momen yang harus dijaga karena kalau tidak kelangkaan itu akan betul-betul muncul, sehingga mungkin tadi ketika bisa dikalkulasi berapa sih kemudian kebutuhan atau belanja per individu dari sisi UMKM untuk rata-ratanya ya sehingga menjadi patokan gitu dia. Nah, patokan ini yang kemudian menjadi apakah berlaku KTP ataukah tidak.
Oke, baik. Saya ke Pak Irul. Pak Irul, apakah dari pihak pemerintah sendiri sudah ada komunikasi dengan pihak pasar nantinya akan menerapkan KTP untuk membeli minyak goreng curah? Ini ya berjalan kemarin. Ini kita lakukan beberapa kali untuk operasi pasar. Pedagang juga harus ini menyerahkan KTP. Kita data ini artinya untuk kontrol kita, seperti itu. Berarti sekarang sudah ada datanya begitu ya Pak ya? Sudah. Artinya setiap, artinya untuk antisipasi pedagang untuk tadi yang sampaikan Pak Nugroho Haji Mumpung tadi nggak bisa dipasari. Sudah jelas, ini betul-betul pedagang dan harus kita baca biar merata semua. Baik. Agar untuk stoknya biar merata ke semua pedagang seperti itu. Baik. Singkat saja, Mas Nugroho, bagaimana antisipasi masyarakat atau juga antisipasi dari pemerintah agar tidak terjadi panic buying dan juga ketersediaan minyak goreng curah maupun harganya ini stabil? Seperti apa? Hal yang sebetulnya sederhana dan bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian pemerintah mempublikasikan mengenai ketersediaan minyak melalui baik itu website maupun sosial media, bahwa ketersediaan minyak goreng dalam jangka waktu katakan 2 minggu atau 2 bulan ke depan, ketika itu cukup, maka sebetulnya sudah cukup karena itu bisa menghindari panic buying dari masyarakat, sehingga kemudian harga akan cenderung stabil. Oke, bentuk komunikasinya ini yang harus dijaga dan agar memberikan ketenangan dan juga kepastian di tengah-tengah masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Mas Nugroho dan juga sebelumnya ada Pak Irul membahas terkait dengan harga minyak goreng curah di pasaran. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Masker kuning gurih.